Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Evi Noviasari. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran yang akan kita pelajari di SMP atau MTS ya nak ya. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar PMP? Apakah kalian pernah mendengar P4? Apakah kalian pernah mendengar PPKN? Dan apakah kalian pernah mendengar PKN? Rasanya pernah mendengar, tapi kok berbeda ya namanya? Mari kita bahas ya nak ya. Apa perbedaan PPKN dengan PKN? PPKN artinya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jika PKN adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Ada perbedaannya ya, jika PPKN ada kata Pancasila, jika PKN tidak ada. Tetapi keduanya sama-sama mata pelajaran yang akan kita bahas di SMP ini ya, di MTS ini. Nah, anak-anakku semua, mata pelajaran PPKN ini sebelum berubah menjadi PKN itu melalui proses yang panjang. Dulu itu dikenal dengan mata pelajaran PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Diajarkan setelah kurikulum 1975. Diberlakukan mata pelajaran PMP. Pada waktu itu, mata pelajaran ini dipelajarkan atau diajari atau diajarkan kepada siswa-siswi, kepada sekolah menengah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan bahkan mata pelajaran PKN ini dipelajari juga di universitas loh. Nah, ketika tahun 1975 diberlakukan kurikulum, diberlakukan mata pelajaran PMP ini, mulai ada ketetapan MPR berganti dari tahun 75 menjadi tahun 1978. Ada ketetapan MPR nomor 11. Tentang apa? Tentang perubahan nama menjadi Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila atau yang disebut dengan P4. Mata pelajaran P4 ini mulai diajarkan berganti nama dari PMP menjadi P4. Isinya sama saja, tentang Indonesia, isinya tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai cita-cita bangsa, dan Pancasila sebagai tujuan hidup. Hanya saja berganti nama. Pada kurikulum 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berubah ya nak ya, dari PMP Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975 berubah menjadi P4 tahun 1978 yang artinya Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila P4. Nah, tahun 1994 berubah menjadi PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu hanya sebatas pergantian nama saja. Isinya jelas, isinya sama-sama saja. Kemudian, mata pelajaran PPKN ini ditetapkan sebagai mata pelajaran pokok yang harus dipelajari di setiap tingkatan. Mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan di universitas juga PPKN dipelajari ya nak ya. Nah, pada tahun 2003 itu melalui Undang-Undang Dasar Nomor 20 berganti lagi namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan hingga saat ini. Jadi jika dulu ada PMP berubah menjadi P4, berubah lagi menjadi PPKN, dan sekarang itu menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Nah, bagaimana sejarah mata pelajaran PKN ini ada di Indonesia? Ini diawali oleh usul dari Presiden Soekarno yang ingin ada mata pelajaran mengenai kepancasilaan. Dulu namanya civics,
ya, civic education. Dulu namanya civic, bukan PKN, bukan PPKN, bukan P4, bukan PMP gitu ya. Dulu namanya civic. Menurut Dr. Mustafa, dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, mata pelajaran civic ini hanya mempelajari tentang pidato kenegaraan, lalu tentang Pancasila, lalu tentang pergerakan nasional, dan membahas juga mengenai Pancasila. Nah, jika dulu mata pelajaran PKN ini hanya membahas mengenai pidato kenegaraan, lalu pergerakan nasional, dan bahkan tentang Pancasila, kalau sekarang kita membahas beragam, ya nak ya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seperti itu. Ini adalah awalan dari mata pelajaran PKN yang akan kita pelajari ya di tingkatan SMP atau MTS. Maka dari itu, kenapa Bu Evi perkenalan terlebih dahulu ya, agar kalian semua paham dan agar kalian semua tahu. Tetap semangat ya nak ya, jaga kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dalam materi baru ya.